kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang tak henti-hentinya melingkupi kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Engkau juga masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami, melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah hendaknya firman-Mu yang menjadi pedoman bagi langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita, menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setia itu tidak terlepas daripada pengorbanan. Orang yang setia adalah orang yang rela untuk berkorban. Pada ayat ini, pada bagian ini, merupakan nasihat oleh Petrus kepada orang-orang Kristen. Di sini Petrus menyatakan realitas sebagai orang Kristen itu tentunya tidak mudah, tentunya banyak godaan, banyak pencobaan, dan banyak ujian yang menguji kesetiaan iman Kristen, kesetiaan orang-orang Kristen terhadap Tuhan. Namun dia menasihati mereka supaya di tengah-tengah pencobaan itu, di tengah-tengah godaan dan ujian itu, orang Kristen tidak mudah untuk berpaling daripada Tuhan. Orang Kristen harus setia memegang teguh iman kekristenannya, harus setia memegang imannya terhadap Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Di ayat kita hari ini, di kalimat terakhir, dikatakan bahwa Allah adalah Pencipta yang setia. Allah adalah setia. Oleh karena kesetiaannya itu, oleh karena setianya yang sudah kita rasakan, yang sudah Dia berikan, maka kita juga harus setia kepada Allah. Kita juga harus merespon kesetiaan Allah dengan juga setia kepada Allah. Mulai dari proses penciptaan, proses penyertaan, dan hingga kehidupan kita pada saat hari ini, Tuhan masih setia. Dan Dia juga akan setia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, itulah alasan terbesar mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Allah telah memberikan nyawanya kepada kita. Maka selayaknya bukan pertanyaan lagi, bukan hal yang tidak wajar lagi ketika kita harus setia kepada Tuhan. Saudara-saudari, di antara kita yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini, berapa banyakkah kita yang rela menderita untuk Allah? Yang rela menderita untuk menjalankan kehendak Allah. Menderita yang dimaksud bukan harus dipukul, bukan harus dicambuk, dan menderita seperti Tuhan kala itu yang disalibkan. Namun menderita yang pada saat hari ini boleh kita lakukan dengan hal sederhana, yaitu bagaimana kita mau mengesampingkan keinginan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, dibandingkan untuk melakukan kepentingan Tuhan, untuk mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita untuk mengesampingkan nama baik, bagaimana kita untuk mengesampingkan jabatan dan beragam penawaran-penawaran dunia yang bisa saja membuat kita menjauh daripada Tuhan.
Saudara-saudari, melawan diri sendiri itu bukan persoalan yang mudah. Terkadang musuh terbesar kita adalah ego dari diri kita sendiri. Berikutnya saudara-saudara, kita diminta setia dengan menunjukkan menyerahkan jiwa kita. Kita tidak mungkin mampu untuk kuat menderita bagi Allah. Oleh karena itu, kita diminta untuk menyerahkan jiwa kita. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan kita untuk menderita bagi Allah. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan kita untuk hidup menurut jalan Allah. Supaya kita setia terhadap Allah. Bukan karena kekuatan diri kita sendiri, namun karena Allah lah yang menguatkan kita. Oleh karena itu kita perlu mengabdikan diri untuk dipakai Allah untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sembari Allah menguatkan kita untuk tetap setia, Allah juga menguatkan kita untuk memperluas kerajaannya di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, fase selanjutnya adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada setiap orang, kepada setiap keluarga, kepada setiap orang-orang yang berada dalam satu lingkup gereja dengan kita, satu lingkup lingkungan dengan kita, satu negara, bahkan kepada seluruh ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, semua bentuk perbuatan baik jika kita landaskan untuk memuji Tuhan, kita landaskan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka semuanya itu tidak akan ada yang sia-sia. Maka semuanya itu tidak akan lagi kita anggap sebagai penderitaan yang menyiksa, namun akan kita anggap sebagai penderitaan yang mendewasakan kita, sebagai penderitaan yang mencoba untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, kembali lagi. Tuhan adalah Allah yang setia, yang rela mengorbankan dirinya untuk kita. Maka kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang setia dalam penderitaan kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.